Bismillah. Pada pertemuan pertama ini, kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu. Kalau sudah bicara tentang asesmen psikologi, kita akan bicara tentang pengetesan. Coba jawab terlebih dahulu soal berikut ini. Ya, anggap kamu sedang menjawab menjawab suatu soal. Kamu bisa lihat di sini ada soal tentang sipir, titik 2, penjara. Nah, kamu tidak akan bisa menjawab soal ini jika tidak ada instruksinya terlebih dahulu. Maka coba kita baca dulu ya instruksinya apa. Pada bagian ini, perhatikan perbandingan yang ada di tiap kata. Perbandingannya bisa berupa kata benda, kata sifat, kata benda, kata sifat. Jadi perbandingannya setara. Kalau soalnya adalah kata kerja, kata sifat, maka carilah perbandingan yang serupa juga, yaitu kata kerja dan kata sifat. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Pada prinsipnya adalah ruas kiri dan ruas kanan itu harus mempunyai kesamaan pola atau kesamaan hubungan. Jadi, coba jawab, sipir penjara yang memenuhi unsur hubungan tersebut yang mana? A, B, C, atau D? Sudah punya jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Sipir, hubungannya dengan penjara adalah sipir bertugas untuk menjaga penjara. Kiper dan gawang, itu yang paling cocok. Yang kedua, tirai jendela. Oke, yang paling memenuhi unsur hubungan yang sama dari A, B, C, dan D yang mana? Seperti tadi yang sedang kamu kerjakan itu, jelas kamu sedang diuji, sedang dievaluasi seberapa jauh pemahamanmu tentang sesuatu. Nah, itu termasuk salah satu soal yang biasanya juga ada di tes intelijensi, tapi tidak semua alat tes intelijensi punya soal-soal semacam itu. Dan menurut Ibu, mungkin kamu juga ada yang familiar, ada yang cukup akrab dengan soal-soal seperti itu. Karena soal itu juga ada kalanya muncul dalam tes potensi akademik. Barangkali itu juga pernah kamu kerjakan dulu semasa SMA. Nah, apapun itu yang sedang kamu lakukan adalah kamu sedang diuji. Pemahamanmu saat itu sedang diuji tentang kemampuan berpikir. Nah, pengetesan ini adalah jelas di saat itu kamu harus menghadapi beberapa pertanyaan dan itu harus dijawab. Pertanyaan itu satu hal, tapi ada kalanya nanti kamu menemukan alat tes di mana kamu harus mengerjakan tugas-tugas. Misalnya seperti yang dilakukan oleh anak, dia mengerjakan balok-balok. Respon yang dihasilkan dari pertanyaan dan tugas tadi, pertanyaan atau juga tugas, tapi kadang-kala ada juga pertanyaan dicampur juga dengan tugas, ada alat tes yang semacam itu. Nah, nanti yang menghasilkan suatu respon. Ya, responnya jelas dari testi. Nah, kemudian tester mengambil kesimpulan tentang testi dengan cara membandingkannya dengan standar. Jadi respon ini dibandingkan dengan standar atau norma yang sudah dibuatkan dari masing-masing tes intelijensi. Untuk norma kita bicara lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tapi jelas tidak sembarangan untuk menyimpulkan tentang skor yang pasti muncul dari setiap alat tes. Seluruh alat tes psikologi itu berarti bukan hanya tes intelijensi saja, tapi di situ ada tes kepribadian, ada tes bakat, ada tes minat. Itu dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tes yang mengukur performansi maksimal atau maximum performance. Semuanya itu adalah tes intelijensi, masuk ke situ, tes bakat, tes prestasi belajar. Ini yang tadi tidak Ibu sebutkan ya, tes prestasi belajar. Jadi kalau ada soal-soal COS itu termasuk ke dalam tes yang mengukur performansi maksimal, karena jawabannya pasti harus ada satu yang benar. Lalu ada juga kategori yang kedua, itu kategori yang kedua adalah tes yang mengukur performansi tipikal. Yaitu yang termasuk ke dalam performansi tipikal adalah tes minat, tes sikap, tes skala kepribadian. Performansi tipikal, performansi tertentu. Nah, apa beda keduanya? Performansi maksimal itu adalah kategori alat tes yang bertujuan untuk mengungkap apa yang mampu dilakukan oleh individu dan seberapa baik individu tersebut melakukan tugas atau pertanyaan tersebut. Jadi, struktur
pertanyaan atau struktur tugasnya itu jelas. Respon jawabannya mengandung benar atau salah, jadi hanya akan ada satu jawaban. Cara pemberian skornya jelas dan waktunya biasanya diberitahu. Lalu individu atau testi di sini akan didorong untuk memperoleh skor yang tinggi karena pada tes bakat, tes intelijensi itu memang individunya didorong untuk menunjukkan seberapa jauh penguasaannya terhadap materi, seberapa baik dia mendalami suatu informasi, sehingga itulah yang memang dituntut untuk bisa ditunjukkan melalui alat tes. Jadi benar-benar menunjukkan seberapa jauh kemampuan kognitifnya, seberapa jauh pemahamannya, seberapa jauh individu menguasai suatu konsep. Dan jawabannya pasti hanya ada benar dan salah, sehingga kondisi fisik dan psikologis itu juga bisa jadi menentukan keberhasilan mendapatkan skor yang tinggi. Kurang tidur, jawabannya bisa salah karena otak tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi selalu dipastikan sebelum mengerjakan tes intelijensi, tes bakat, tes prestasi belajar, tes di sekolah, itu diharapkan untuk bisa menjaga kondisi fisik agar tetap stamina-nya bagus. Sekaligus psikologis ya. Lalu yang kedua adalah performansi tipikal. Yang ingin diketahui dari respon testi ini adalah kecenderungan reaksi atau perilaku individu itu ketika berada dalam situasi tertentu. Ada kalanya teman-teman mungkin ada kalanya individu itu bisa berbeda sikapnya, bisa berbeda perilakunya ketika dia berada di satu situasi dan berbeda di situasi yang lain. Contohnya adalah kita mungkin mengenal seseorang ini sebagai pribadi yang riang, suka bicara, bahkan cenderung bawel. Tapi hal itu tidak terjadi ketika dia berada dalam situasi yang baru. Ketika berada dalam satu forum yang baru, dia terlihat lebih pendiam. Nah, orang yang pertama kali bertemu dengan individu tersebut di satu forum yang baru, itu bisa jadi salah menyimpulkan, salah menafsirkan bahwa orang ini adalah orang yang pendiam. Padahal sebenarnya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengenal dia secara keseluruhan kalau melihat situasi-situasi yang lain juga. Jadi tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu kali pengamatan. Subjektif, tapi subjektifnya dikembalikan kepada individu yang bersangkutan. Dia yang biasanya melaporkan apa yang dia sukai, apa yang terjadi. Sementara kita akan tinggal skor biasanya ya. Dan subjek biasanya tidak tahu jawaban yang diharapkan kemana. Itu artinya tidak ada jawaban benar salah di sini. Yang pasti adalah yang diharapkan subjek atau testi memberikan gambaran yang jujur tentang dirinya. Jadi penggolongan tes itu ada tes intelijensi umum, tes bakat khusus yang nanti juga ada mata kuliah tersendiri, tes kepribadian juga sama, tes prestasi yang mungkin tidak akan terlalu kita fokuskan ya untuk S1. Sekilas tentang beberapa nama alat tes Stanford ini, tes Wechsler, ada WAIS, WBIS, WISC, WPPSI. Nah ini semua sudah masuk dalam silabus kita ya. Ada tes Raven, SPM, CPM, APM. Iya, semua masuk. CVIT juga ada ya, skala 1, 2, dan 3. Tiki DMT, Tiki D, Tiki dasar, Tiki M, Tiki menengah, Tiki T, Tiki tinggi. IST juga ada, Intelligence, Structure Test, kemudian TONI, Test of Non-Verbal Intelligence. Nah, ini sebenarnya ada banyak lagi, Ada banyak lagi, dan apa yang Ibu tuliskan dan apa yang Ibu sampaikan di PPT ini hanya segelintir saja. Ini Army Alpha, Army Beta, ini jauh ada banyak lagi. SIT, SFIT, HEMIT, SON. Di Indonesia saja, sekarang kita sudah punya alat tes sendiri. Yang itu merupakan kerjasama dari UGM dengan Ibu lupa ya universitas mana. Nah itu saja sudah ada. Jadi pertimbangkanlah, jangan-jangan nih di negara lain juga ada nih alat tes tersendiri.